Selain dipusingkan dengan nasib gelar kelima Max Verstappen yang semakin sulit digapai, Red Bull sekarang juga dihadapkan pada masalah krisis di lini pembalap mereka. Krisis ini cukup berdampak pada kemampuan Red Bull dalam perebutan gelar konstruktor, di mana mereka hanya bisa meratapi nasib di peringkat keempat dan tertinggal dari Ferrari serta Mercedes di atasnya. Red Bull bahkan sudah sepatutnya berganti nama menjadi Verstappen Racing Team karena lebih dari 95% poin Red Bull di konstruktor dicetak oleh pembalap Belanda tersebut. Total Verstappen meraih 155 poin dalam 10 balapan musim ini, sangat-sangat jomplang jika dibandingkan dengan Yuki Tsunoda yang baru meraih 7 poin saja bersama Red Bull. Masalah kursi kedua memang sudah jadi problem menahun bagi Red Bull semenjak kehilangan Daniel Ricciardo. Kursi kedua mereka seakan-akan menjadi momok bagi setiap pembalap yang duduk di sana karena tekanan besar serta sulitnya beradaptasi dengan pendekatan Red Bull. Masalah itu semakin pelik ketika Sergio Perez, yang notabene adalah rekan setim terbaik bagi Max Verstappen selama di Red Bull, mulai merasakan siksaan yang sama sepanjang musim 2024. Saran dan masukannya terhadap tanda-tanda problem di mobil Red Bull tidak digubris semenjak 2023 dengan alasan Verstappen yang masih dominan. Dan itulah awal mula dari krisis yang dialami Red Bull sekarang, yaitu karena mencampakkan pembalap kedua dan terbutakan oleh talenta spesial Verstappen. Kehilangan gelar konstruktor musim lalu dari McLaren rupanya tidak cukup untuk membuat Red Bull muhasabah diri, karena faktanya di musim 2025, kondisi malah semakin buruk. Mengganti Sergio Perez memang merupakan langkah terbaik yang bisa mereka lakukan, melihat tidak ada perkembangan yang signifikan dari pembalap Meksiko tersebut. Tapi menunjuk Liam Lawson sebagai pengganti dengan pengalaman yang masih minim, Red Bull malah membuat kesalahan baru. Dan itu terbukti, karena dia cuma bertahan 2 balapan saja untuk kemudian ditukar oleh Yuki Tsunoda. Namun pergantian dengan Tsunoda ternyata tidak lantas membuat kondisi di Red Bull semakin baik. Sejak hari pertamanya mengemudikan RB21, Tsunoda sudah ditunjukkan realita soal seberapa berat menjadi pembalap kedua di Red Bull, dan malah memberikan gambaran yang lebih besar soal masalah apa yang sebenarnya dialami oleh tim. Sama seperti yang selama ini digaungkan oleh Max Verstappen, problem utama Red Bull bukanlah pada pembalap keduanya, tapi mobilnya yang bapuk. Selama di Red Bull, Tsunoda alami kesulitan yang serupa dengan apa yang Lawson alami, yaitu karakter RB21 yang sensitif. Dua-duanya tidak mendapatkan kepercayaan diri ketika melibas tikungan dengan RB21 karena sangat mudah alami understeer ataupun sliding yang cukup sulit ditebak. Memerlukan gaya balap yang spesifik untuk bisa membawa mobil Red Bull, seperti Max Verstappen contohnya, yang sudah tahu betul seperti apa limitasi dari mobilnya dan bisa mengemudikannya dengan lembut tapi tetap kencang. Sementara Lawson dan Tsunoda masih harus meraba-raba dengan karakter RB21 yang sangat liar di sirkuit. Di kasus Lawson, dia bingung dengan pendekatan setup seperti apa yang harus diambil supaya bisa menjinakkan mobil Red Bull. Tapi di kasus Tsunoda, dia sudah kehabisan opsi karena sudah mencoba gonta-ganti setup mobil, tapi hasilnya sama saja, yaitu tidak mendapatkan konsistensi yang diinginkan dari performa RB21. Progres Tsunoda sejatinya cukup positif karena dia bisa tembus Q3 3 kali secara beruntun, dari Bahrain, Arab Saudi sampai Miami. Tapi perkembangan itu mandek di Imola karena insidennya saat kualifikasi, yang memaksanya harus memakai spesifikasi mobil yang sedikit berbeda dari Max Verstappen. Sama seperti kasus Checo di 2024, performanya mulai anjlok ketika ia diberikan spek berbeda oleh Red Bull karena insiden yang ia alami. Puncaknya adalah di GP Spanyol, Tsunoda secara mengejutkan hanya bisa meraih start dari posisi paling buncit saat kualifikasi, ketika Max Verstappen bisa tembus 3 besar. Ia mengaku tidak begitu paham dengan masalah apa yang ia alami, karena sudah mencoba segala macam settingan, dan endingnya tetap tidak bisa keluarkan performa maksimal dari mobilnya. Tsunoda meski sudah merasakan konsistensi ketika membawa RB21, tapi masalah sensitivitas mobil ini masih jadi PR besar yang belum bisa ia selesaikan. Terlebih dengan Red Bull yang masih suka bermain eksperimen dengan mobil kedua, membuat kondisi Tsunoda semakin runyam karena seakan-akan diberi batasan oleh tim ketika ia ingin berkembang. Performa Tsunoda di Kanada sejatinya jauh lebih baik dari Spanyol, tapi karena penalti konyol turun 10 grid karena menyalip mobil Oscar Piastri yang rusak saat bendera merah berkibar, otomatis sudah merusak balapannya sejak awal. Pembalap Jepang ini total baru kumpulkan 7 poin, dan sudah 3 balapan tidak meraih poin sama sekali, yang sebabkan Red Bull merana di posisi 4 konstruktor.
Setidaknya walau masih mengecewakan, Red Bull sudah paham kalau masalah utama mereka bukanlah pada diri Yuki Tsunoda, tapi pada mobil yang memang problematik dan pembalapnya butuh waktu supaya lebih familiar. Setelah GP Spanyol, Tsunoda diberikan kesempatan lakoni 2 kali tes dengan mobil 2023 yang bersamaan dengan tes ban Pirelli serta komponen mobil 2026. Sebelumnya, dia juga dapatkan tes privat di Silverstone dengan mobil yang sama, meski tak berjalan maksimal karena cuaca hujan. Tes tersebut tentu merupakan komitmen Red Bull kalau mereka cukup paham jika Tsunoda butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan sulitnya karakter mobil di sana. Tapi di saat yang sama, tes privat juga memberikan tekanan secara tidak langsung ke Tsunoda, karena Red Bull sudah memberikannya banyak akses untuk beradaptasi, maka ia harus segera perform di sirkuit. Paling tidak tekanan yang diberikan ke Yuki tidak sebesar pembalap lain sebelumnya, karena Helmut Marko memastikan kalau pembalap 24 tahun ini tetap bertahan di Red Bull sampai akhir musim. Selain beri waktu, mereka juga sudah tak punya opsi, karena Isaac Hadjar saja yang sekarang bersinar bersama Racing Bulls, ia sampai tidak mau atau berat hati untuk promosi ke tim utama karena melihat level kesulitan yang dihadapi di sana. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah masa depan Tsunoda di Red Bull bisa dijamin atau tidak adalah perkara lain. Kita semua tahu kalau Tsunoda bukanlah pilihan utama di Red Bull, dengan penunjukan Liam Lawson sebagai produk asli akademi mereka. Statusnya sebagai titipan Honda ketika ia bergabung di akademi Red Bull jelas akan menghambat masa depannya di tim berlogo banteng ini, meskipun sudah diberi kesempatan menjajal tim utama sampai akhir 2025. Namun sebenarnya yang pusing di situasi seperti ini bukanlah Tsunoda, tapi Red Bull, karena mereka harus memutus siklus krisis pembalap segera. Tsunoda masih memiliki peluang stay yang besar di tim utama, karena opsi pembalap yang terbatas. Keberadaan Arvid Lindblad yang sedang naik daun dengan koleksi 2 kemenangan, serta duduk di posisi 3 klasemen Formula 2, memang membawa angin segar, tapi sekaligus kerumitan bagi mereka. Lindblad yang masih berusia 17 tahun, berhasil mendapatkan lisensi Super License setelah permintaan pengecualian umur dari Red Bull dikabulkan pekan lalu. Karena performa yang mengesankan selama di F3 dan F2, FIA memberikan Super License kepada Lindblad meski usianya belum 18 tahun. Hal itu membuatnya bisa ikut turun di sesi FP1 ataupun jadi pembalap cadangan bagi Red Bull atau Racing Bulls, terutama andai saja Max Verstappen terkena hukuman larangan balapan dengan poin penaltinya saat ini. Lindblad diproyeksikan akan lakoni musim debutnya di F1 pada 2026 nanti, dan Red Bull bakal lakukan segalanya supaya pembalap wonderkid mereka ini ada di F1 musim depan. Setidaknya ada 3 skenario yang bisa dipakai Red Bull untuk memberikan kursi kepadanya. Pertama, Yuki Tsunoda tetap menjadi rekan setim Max Verstappen untuk 2026, dan Lindblad diberi promosi ke Racing Bulls terlebih dulu menggantikan Liam Lawson. Lalu kedua, Tsunoda diganti oleh pembalap yang lebih berpengalaman untuk dampingi Verstappen, dan Lindblad tetap naik ke Racing Bulls gantikan Lawson. Pembalap berpengalaman ini bisa siapa saja, katakanlah Nico Hülkenberg, atau membajak Carlos Sainz, atau bahkan bisa Fernando Alonso. Kursi kedua Red Bull lebih cocok untuk pembalap berpengalaman seperti ketika mereka merekrut Sergio Perez yang terbukti cukup sukses. Kemudian opsi ketiga, Red Bull bisa ambil keputusan berani dengan langsung promosikan Lindblad ke tim utama. Opsi ini meskipun terkesan gambling, tapi cukup logis untuk diambil. Karena momentum pergantian regulasi, maka Lindblad bisa sekalian adaptasi dari nol dengan mobil generasi baru di tim utama, daripada buang-buang waktu di Racing Bulls. Apalagi jika melihat kiprah Antonelli yang positif bersama Mercedes, tentu Red Bull bakal sangat tertarik untuk meniru polanya. Ada 2 resiko. Pertama, anak sekecil itu harus berdampingan dengan Max Verstappen yang akan sangat mengujinya dari segala aspek dan iklim kerja di tim yang keras. Lalu kedua, Red Bull akan bingung dengan nasib Yuki Tsunoda, yaitu mau dibuang atau dikembalikan ke Racing Bulls meski kontraknya sudah mentok 5 tahun di keluarga banteng. Situasi seperti ini tentu bisa dicegah oleh Red Bull jika mereka sejak awal mendengarkan pembalap keduanya dan tidak menggantungkan semua harapan kepada Max Verstappen. Dengan kondisi seperti sekarang, mereka merasakan dampak yang ditimbulkan dari manajemen tangan besi yang diterapkan selama bertahun-tahun, yang meski terbukti membawa prestasi serta hasilkan talenta berbakat, namun karena terlalu stagnan, akhirnya Red Bull menderita sendiri dengan krisis pembalap.
dari 3 opsi untuk 2026 tersebut? Mana yang paling cocok diambil oleh Red Bull? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.